Hai, Assalamualaikum. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu lancar dalam pekerjaannya ya. Vlog hari ini bercerita tentang pengalaman resepsi aku di China. Jadi ini beberapa kompilasi video tentang resepsi aku saat aku di China. Dan sebelumnya perkenalan, aku Alin dan suamiku Jia dari China. Kita sudah menikah resmi sebelumnya di Indonesia. Dan di China sendiri ini kita hanya melangsungkan pernikahan resepsi. Asal-usulnya sebenarnya kita mau menikah di tahun depan karena pandemi. Tapi ternyata di Januari awal lalu pemerintah membebaskan akses lockdown dan juga PPKM sehingga kita bisa melangsungkan hajatan atau pernikahan ataupun apapun secara berkerumunan atau banyak orang. Tepatan dengan lebaran Imlek atau lebarannya Cina, itu pasti sangat hari yang baik buat kita atau orang-orang sekitar banyak yang ingin menikah yang tertunda di tahun-tahun sebelumnya. Dan karena persiapannya ini sangat mepet, jadi kita hanya bisa melakukan beberapa hal dalam 1 bulan ini. Jadi awal mula aku dan suamiku mencari tempat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi awalnya kita ingin melangsungkan di desa atau tempat nenek. Tapi karena ini musim dingin, jadi kita melangsungkan di kota. Kita melihat beberapa tempat atau ballroom, restoran di China. Di China sendiri ini aku sungguh takjub ya kalau misalkan gedung resepsi atau restoran khusus untuk pernikahan itu sangat bagus. Jadi ketika kalian ingin melangsungkan hajatan, ulang tahun, pernikahan, atau merayakan hari tertentu, kalian bisa memilih tempat-tempat yang sudah tersedia di rumah makan atau restoran tersebut. Ruangan tersebut sudah termasuk dekor dan juga untuk tempat duduk dan semua aksesorisnya sudah lengkap, tergantung kalian sesuaikan tema yang kalian pilih. Dan tidak perlu lagi berpikir untuk menambahkan aksesoris atau dekor-dekor lain. Dekornya sendiri tidak bisa dirubah karena ini permanen, jadi ini free, jadi kalian hanya perlu memesan berapa kursi yang kalian pesan dan juga paket makanannya saja. Jadi tidak perlu memikirkan harga untuk dekor atau tema-tema tertentu. Sangat bagus bukan? Selanjutnya kita juga memilih untuk tempat souvenir dan isian souvenir. Di China sendiri souvenir biasanya berisi permen, coklat, ataupun misalkan kalian memiliki budget yang lebih, kalian bisa memilih seperti handuk, cangkir, atau aksesoris lem atau untuk kulkas. Dan selanjutnya kita juga melakukan foto prewedding buat foto yang ditampilkan di dalam restoran. Namun karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa foto di dalam ruangan. Karena cuaca juga dingin, kita tidak bisa memiliki waktu untuk foto di luar atau outdoor. Di China sendiri, ini biasanya untuk pernikahan kita perlu memberi beberapa alat-alat serba merah seperti tempat kaca, lampu tidur, baskom, tempat minum, payung, dan juga aksesoris dekor untuk kamar. Itu biasanya kita beli sendiri dan mendekor sendiri. Balon-balon hias biasanya juga kita sendiri atau keluarga yang memasangnya. Biasanya orang-orang Cina itu tidak memakai gelas, jadi mereka itu memakai gelas plastik sekali pakai atau sekali buang ya. Jadi kayak tumbler itu biasanya jarang dipakai, biasanya mereka membawa sendiri. Di sini juga tidak ada I.O, jarang banget ya. Biasanya hanya memakai MC saja saat acara. Jadi semua planning biasanya dikerjakan oleh keluarga ataupun kerabat yang tahu atau sudah pernah pengalaman menikah. Jadi sampai di hari H pun kami juga masih berberes-beres rumah. Jadi masih berantakan, dan di pagi hari seperti ini kami bangun sangat pagi dan membersihkan rumah dan menata-nata apa yang belum disiapkan seperti meniup balon. Kita lakukan sendiri di rumah. Nah, biasanya di pernikahan China itu ada tradisi di rumah atau di kamar. Di dalam kasur itu biasanya ada tumpukan spray ataupun selimut bed cover, itu ditata sedemikian bisa berjumlah ganjil atau genap, itu tergantung dari strata kalian. Nah, jadi bertepatan dengan lebaran Imlek, banyak toko-toko yang tutup untuk kita persiapkan spray dan bed cover. Jadi kita cari di desa. Jadi ini proses pembuatan spray atau bed cover sendiri di desa ya. Jadi masih manual banget, tanpa mesin yang terlalu modern. Ini kita bisa tunggu sampai 4 jam ya, lumayan lama. Tapi karena memang tidak ada waktu lagi, jadi kita harus tunggu di sini. Dan prosesnya sendiri tuh benar-benar cukup unik ya kalau menurutku. Aku juga baru pertama kali melihatnya. Dan persiapan lain, kita membeli buah-buahan, snack, kecil-kecilan, dan kita pergi ke grosir. Jadi di Cina itu ada grosir, tempat sayuran, buah-buahan, atau tempat untuk menjual yang biasanya orang beli lalu dijual kembali ya. Ini kualitasnya tuh bagus-bagus, ekspor import. Bahkan durian juga, tapi menurutku duriannya kayak masih mentah ya, karena masih hijau banget dan nggak matang dari pohon ya kalau di China itu. Dan juga harganya sangat mahal kalau durian di China. Buahan sendiri nantinya itu dipakai di rumah. Jadi kan nanti kan pasti akan ada keluarga yang datang ke rumah. Jadi kita bisa sediakan mereka buah-buahan dan juga snack-snack kecil.
Dan beberapa permen dan snack itu biasanya kita bisa beli secara grosir atau kiloan. Jadi ketika kita beli kiloan, kita kasihkan di souvenir kita satu persatu, itu lebih murah dibandingkan kita beli di toko souvenirnya langsung. Biasanya harganya sudah murah ya pastinya ya, karena ini toko grosir. Jadi lebih enak kalau pakai kiloan, apalagi jadi tinggal kita kasihkan per kotaknya. Misalkan kotak souvenirnya kita kemarin itu masih kurang banyak. Nah, cerita tentang pernikahan aku di sini karena keluargaku dari Indonesia kan tidak hadir karena memang begitu mendadak kita persiapkan menikah yang rencananya di tahun depan tiba-tiba jatuh di bulan berikutnya. Jadi kita juga tidak ada persiapan untuk semewah-mewah ataupun acara yang berkonsep seperti itu ya. Jadi ini tuh seperti penyambutan aku datang di keluarga suamiku dan diperkenalkan di keluarga besarnya. Jadi tamu undangannya sendiri pun tidak ada kerabat yang seperti tetangga ataupun teman-teman yang seperti di Indonesia ya. Jadi hampir semuanya itu 90% adalah keluarga besar dari ayah dan ibu mertua aku. Dan 5%-nya itu hanya temannya suami aku yang datang membantu untuk sebagai pengiring pengantin. Namun ada kendala terkait saya muslim berhijab di sini. Karena mereka tidak pernah melihat wanita berhijab atau cara berpakaian kita muslim. Jadi dengan berat hati kita tidak bisa memberikan pakaian yang sangat tertutup untuk pernikahan saya. Karena bagi perias dan juga persewaan wedding itu tidak memiliki untuk bahan-bahan atau material bagi muslim. Karena notabene di sini sangat minimum, kecuali jika kita tinggal di kota muslim. Itu sudah terkenal dan sudah banyak baju-baju yang sangat tertutup bagi umat muslimnya. Dan di H-1 ini kerabat-kerabat juga mulai datang dan menanyakan bagaimana persiapannya. Dan keluarga di sini juga menentukan ketika besok kita di hari H siapa saja yang membantu dan siapa saja yang dipergunakan untuk acara seperti organisasi yang dipandu oleh keluarga dari A sampai Z. Dan baik di Indonesia ataupun di China, mereka juga menempelkan lambang yang artinya pernikahan ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak janur. Jadi di sini akan menandakan bahwa di rumah tersebut sedang adanya pernikahan ataupun kehidupan yang berbahagia telah datang, seperti itu. Di keluargaku ini, budget terbesarnya untuk pernikahan adalah makanan ya dimanapun menurut saya. Tapi di sini menurutku wow banget. Kenapa? Karena sebelumnya H-1 ini keluarga pada datang dan kita ajak makan seluruh keluarga makan di restoran. Jadi kita membooking beberapa meja table untuk makan mereka. Kemudian nanti juga ada makan pada saat resepsi dan kemudian setelah resepsi biasanya ada keluarga yang masih bertahan di rumah dan nanti di malam hari besoknya akan makan malam lagi berserta seluruh keluarga lagi yang sama. Jadi makan itu tidak hanya 1 kali atau 2 kali, jadi hampir 4 kali makan dan orang-orangnya sendiri itu hampir sama karena kita semua adalah keluarga, tidak ada kerabat seperti tetangga yang kita undang di sini. Ya itulah China ya, jadi lebih diutamakan keluarga daripada tetangga. Jadi keluarga besar semua yang hadir itu menurutku sangat banyak ya, hampir sekitar 60 orang lebih. Itu hanya keluarga, belum lagi dari keluarga tersebut memiliki keluarga. Jadi itu sudah ya kalian bisa bayangin sendiri. Dan karena keluargaku tidak hadir di sini, jadi awal mulanya kita hanya langsung acara di rumah. Tapi karena wejangan dari saudara, kita harus berada di kejauhan atau terpisah terlebih dahulu. Jadi di malam hari setelah kita makan malam, dan akan tidur di hotel, jadi saya menginap 1 malam sebelum pernikahan saya. Jadi nanti sekitarnya kita akan dijemput di pagi hari dan langsung dimulai acara dari pagi sampai siang hari. Nah, sekian video tentang curhatan pernikahan kami atau persiapan resepsi saya di China. Semoga kalian bisa melihat bagaimana reaksi kita atau saya pada saat pernikahan nanti. Terima kasih sudah mendukung vlog saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.